Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Nenggolan dengan NPM G1D021053. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang kelebihan dari komunisme, kelemahan liberalisme, dan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Desud de Tocqueville pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum, dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Ideologi berasal dari bahasa Grek, terdiri dari kata idea dan logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat atau sesuatu rencana yang dibentuk atau dirumuskan dalam pemikiran. Jadi, ideologi menurut arti kata adalah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran. Secara definitif, ideologi banyak ragamnya. Ideologi menurut The Advanced Learner Dictionary adalah suatu sistem daripada ide-ide atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik atau ekonomi. Ideologi menurut The Webster Notes Collegiate Dictionary adalah 1. Cara hidup atau tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu daripada seseorang individu atau sesuatu kelas. 2. Pola pikiran mengenai pengembangan, pergerakan atau kebudayaan. Sujono Sumargono dan Slamet Sutisno pada tahun 1986 secara umum mengartikan ideologi adalah sekumpulan keyakinan-keyakinan, kepercayaan atau gagasan-gagasan yang menyangkut serta mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu secara garis besar ada 5 hal, yaitu bidang politik atau termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Namun berbagai hal variasi definisi ideologi itu. Yang jelas ideologi adalah hasil dari suatu kegiatan atau pemikiran. Di dalam kegiatan pemikiran itu selalu menggunakan rasio. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, seorang filosof Jerman mengemukakan bahwa rasio manusia itu di dalam kegiatan pemikirannya terbagi dua, yaitu reinen Vermen atau pure reason atau pikiran murni, dan practice Vernunft atau practical reason atau pikiran praktis. Pure reason dalam kegiatan bersifat metafisis, yaitu keluar jagat raya sehingga sampai kepada lex divina, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Tarisa Fadila. Silakan. Ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan pada perjuangan kelas, liberal dan masa kini, dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan para pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal
dalam komunisme antara penganut komunisme teori dan komunis revolusioner, yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia. Istilah komunisme sering dicampurkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambilan alih alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Kelebihan atau keunggulan ideologi komunisme. 1. Karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka pemerintahan lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. 2. Pemerintahan menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. 3. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 4. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. 5. Tidak ada pembagian kelas apapun ketimpang yang ada. Selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Mutasabihah. Pada Mutasabihah kami persilahkan. Ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kebersamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pencinta dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan dan integritas. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak hidup. Berikut ini adalah nilai-nilai pokoknya. Yang pertama, kesempatan yang sama. All the basic equality of the human being. Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda sehingga dapat menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuan masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini persamaan kesempatan adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. Yang kedua, dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kenegaraan, dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan, di mana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. Baik, materi selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Ridho Prabowo. Pada Ridho Prabowo, kami persilahkan. Kelemahan ideologi liberalisme. 1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. 2. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasikan golongan pekerja sehingga yang kaya akan makin kaya dan yang miskin akan makin miskin. 3. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi
budaya oleh individu yang sering terjadi. 5. Karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Baik, materi selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Febri Siswanto. Kepada teman kami Febri Siswanto kami persilahkan. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Kemudian materi selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Niko Aryangga Barus. Kepada Niko, kami persilahkan. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan dan permusyawaratan, kesejahteraan, ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapnya ialah: yang pertama rumusan pertama, Piagam Jakarta; yang kedua rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar; yang ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat; yang keempat rumusan keempat yaitu Mukadimah Undang-Undang Dasar Setara; dan yang kelima rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Oke, dan yang terakhir kami serahkan kepada teman kami Fani Berlian Agustin. Kepada teman kami Fani, kami persilahkan. Kelemahan dari Pancasila. 1. Sulit dicari karena ideologi ini berisi segala hal-hal positif. 2. Dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Ideologi Pancasila dalam aspek politik hukum. 1. Demokrasi Pancasila. 2. Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Aspek ekonomi, peran negara sangat penting untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan masyarakat. Aspek agama. 1. Bebas memilih salah satu agama. 2. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. 1. Individu diakui keberadaannya. 2. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, selaras, seimbang, dan serasi. 3. Masyarakat ada karena individu-individu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan mengenai kelebihan komunisme, kelemahan liberalisme, dan Pancasila. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, hidup teknik.